Bab 2071. Disalahkan. Saya khawatir tentang hal yang sama, kata Ling Han. Para petinggi sangat khawatir tentang penangkapan Wei Jianlong. Sekarang, dengan sikap acuh tak acuhnya, akan jadi masalah jika terjadi kesalahan, tidak akan baik bagi siapapun. Itulah yang agak membingungkan saya. Kalau dia orang seperti itu, para pemimpin Anda tidak akan mengambil keputusan gegabah seperti itu, kata Zhang Yuling. Siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan, kata Ling Han dengan nada sinis. Yang lebih tinggi itu pemimpin perempuan. Mungkin dia pikir dia tampan, kata Zhao Su. Jika Anda mengatakannya seperti itu, hal itu sebenarnya mungkin, kata Zhang Yuling. Sekarang, ketampanan memang memberi keuntungan, tapi kau tak perlu terlalu khawatir. Di posisi ini, kau laksanakan tugasmu, dan bahkan jika operasinya gagal, itu akan menjadi tanggung jawabnya, bukan tanggung jawabmu. Bahkan mungkin akan lebih mudah bagimu. Memang. Ling Han setuju tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Meskipun begitu, dia masih merasa terganggu dengan masalah itu. Sidang untuk Brigade Garda Pusat akan segera dimulai, dan dia berharap untuk menyelesaikan kasus ini sebagai pencapaian puncak dalam karirnya. Jika terjadi kesalahan, hal itu bisa menjadi noda yang tidak sedap dipandang dalam hidupnya. Ling Han tidak bisa menerima hal itu. Tetapi sekarang keadaan sudah seperti ini, tidak ada lagi yang dapat dikatakannya, ia hanya dapat menjalani semuanya selangkah demi selangkah. Tak lama kemudian, mobil tiba di Wisma. Setelah semua orang membereskan barang bawaan mereka, mereka berkumpul kembali. Ketua Tim Lin, saya yang bertanggung jawab atas operasi ini dari pihak Yanjing. Ayo kita makan dulu, dan kita bisa membahas kasusnya sambil makan. Kita harus menangkap semua orang yang terlibat, kata Hao Songbai. Bisakah kita membicarakannya lain hari? Hari lain. Hao Songbai bertanya dengan heran, apakah ketua Tim Lin punya urusan lain? Lin Yi mengangguk, saya punya teman lain di Yanjing, dan kami berencana untuk makan malam hari ini, jadi mari kita bicarakan kasusnya lain kali. Setelah selesai berbicara, Lin Yi menatap Li Xianghui, atau kamu bisa membicarakannya dengan saudara Li. Aku akan duduk saja. Setelah berpamitan sebentar, Lin Yi keluar dari Wisma, memanggil taksi di pinggir jalan, dan pergi dengan sikap acuh tak acuh. Apa yang terjadi? Dia baru saja pergi, tanya Zhao Su, jelas-jelas tidak senang dengan perilaku Lin Yi. Atau lebih tepatnya, semua orang dari distrik Songjiang merasa sangat tidak senang. Ketua Tim Hao, Lin Yi memang seperti ini. Dia terbiasa hidup santai. Kalau ada apa-apa, kau bisa membicarakannya denganku. Sama saja, kata Li Xianghui sambil tersenyum. Tapi masalahnya adalah, sikap Ketua Tim Lin. Warga dari distrik Xinsan tidak tahu harus berkata apa. Tindakan Lin Yi jelas tidak pantas. Jangan khawatir, Lin Yi memang cerdas. Sejak bergabung dengan cabang kita, dia sudah memecahkan beberapa kasus besar dalam waktu singkat. Kita bahas dulu rencana penangkapannya. Aku akan kabari dia saat dia kembali. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita sudah punya semua orang di sini, dan berlarut-larut terlalu lama itu tidak baik. Ya, itulah yang kumaksud. Kemudian rombongan diantar ke restoran Wisma untuk menyantap makan malam terlebih dahulu. Sementara itu, taksi Lin Yi tiba di sebuah restoran udang karang yang dikenalnya di Jalan Gui. Ning Che, Qiu Yuluo, dan Tao Cheng sudah menunggunya di sana. Ayo, kami hanya menunggumu. Melihat Lin Yi tiba, Tao Cheng menyambutnya dengan hangat. Apapun yang terjadi, saya tetap ketua tim untuk operasi ini. Ada banyak hal yang harus diatur. Setelah duduk, Lin Yi membuka sebotol bir, meneguknya banyak-banyak, lalu berdeham. Aku harus akui, kau sudah punya perusahaan sendiri, sudah jadi mayor di sektor publik, dan sekarang kau juga sudah jadi polisi. Hanya untuk mengisi waktu, kalau tidak, aku akan bosan. Lin Yi tertawa, lalu menatap Qiu Yuluo dan berkata, apakah kamu menemukan informasi tentang Wei Jianlong yang aku minta kamu selidiki? Aku sudah lama menemukannya, tapi beberapa hari ini aku sibuk dan melupakannya, kata Qiu Yuluo dengan tenang. Dia cuma preman kecil yang berdagang barang selundupan, bukan masalah besar. Besok malam, sebuah kapal dagang Yuanan akan mengirimkan barang. Kalau kalian memergoki mereka beraksi, urusannya beres. Aku akan segera mengirimkan detail dan informasi spesifiknya ke ponselmu. Lin Yi memiliki keyakinan penuh terhadap informasi yang dikumpulkan Qiu Yuluo. Sistem intelijen Brigade Garda Pusat tidak bisa diremehkan. Ada satu hal lagi. Lin Yi mengupas udang karang dan memakannya sambil berbicara. Kamu tadi bilang kalau Bos Liu ingin bertemu denganku. Kamu tahu apa maksudnya? Tidak, aku tidak, kata Qiu Yuluo. Waktu itu,
dia cuma bilang kamu harus datang kalau kamu senggang. Dia belum pernah menyinggungnya lagi sejak itu atau mengingatkanku. Kalau kamu senggang besok, kamu harus datang. Soal Wei Jianlong, kalau kamu terlalu sibuk, kami bisa bantu kamu menjemputnya. Tidak perlu. Dia cuma preman kecil, menangkapnya mudah saja. Ketiganya kemudian mengobrol sedikit lagi tentang perekrutan Brigade Garda Pusat, dan sesi minum-minum itu terus berlanjut hingga lewat pukul 11 malam. Setelah meninggalkan restoran, mereka berempat berpisah. Qiu Yuluo dan Tao Cheng pergi bersama, sementara Lin Yi dan Ning Che pergi ke Hotel Pangu. Mereka bermalam di sana. Keesokan paginya, sekitar pukul 7, Li Xianghui dan yang lainnya perlahan-lahan terbangun. Ketika mereka pergi ke kamar Lin Yi, mereka mendapati Lin Yi belum kembali. Orang ini benar-benar liar, menghilang begitu sampai di Yanjing, gerutu Zhang Hui. Saya yakin dia pergi menemui pacar daringnya, kata Zhu Junzi. Baiklah, mari kita lupakan saja, kata Li Xianghui. Ayo kita mandi dan makan dulu. Dia mungkin akan segera kembali. Warga dari Kelurahan Sinsan mengangguk dan melanjutkan urusan mereka. Tetapi hingga pukul 9 pagi, setelah mereka selesai sarapan, Lin Yi masih belum juga muncul dan mereka mulai merasa cemas. Kapten Li, sudah selarut ini, dan ketua tim Lin masih belum muncul. Ada apa? Tanya Ling Han. Jangan khawatir, aku akan meneleponnya. Mengetahui dirinya berada dalam situasi sulit, Li Xianghui mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lin Yi. Namun, yang menjawab bukanlah Lin Yi, melainkan Ning Che, dengan nada malas di suaranya. Menyadari bahwa yang menelepon bukanlah Lin Yi, Li Xianghui ragu sejenak dan memeriksa ulang nomor tersebut untuk memastikan dia tidak salah menekan nomor. Saya mencari Lin Yi. Dia sedang tidur sekarang. Telepon lagi nanti. Ning Che tidak terlalu memikirkannya dan langsung menutup telepon tanpa ragu. Mendengarkan nada sambung, Li Xianghui menatap orang lain tanpa daya. Seorang wanita menjawab. Dia bilang Lin Yi sedang tidur, lalu menutup telepon. Seorang wanita, kata Zhao Su. Di saat seperti ini, dia masih main-main. Itu sungguh tidak bertanggung jawab, kata Zhao Su. Menghadapi tuduhan orang lain, Li Xianghui tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, Lin Yi jelas salah. Kring kring kring. Pada saat itu, telepon Li Xianghui berdering. Itu telepon dari Lin Yi. Bab 2072. Rahasia serum kelas C. Melihat bahwa itu adalah panggilan dari Lin Yi, Li Xianghui tidak banyak berpikir dan menjawabnya dengan santai. Kakak, ada apa denganmu? Tanya Lin Yi, masih setengah tertidur. Li Xianghui. Kami di sini untuk menangkap seseorang, dan kamu menghilang seharian. Ada apa? Cepat kembali. Jika ini hanya masalah cabang Sinsan, Li Xianghui tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Namun kali ini, cabang Songjiang juga terlibat, dan mereka harus serius, tidak ada ruang untuk bermalas-malasan. Jangan khawatir, ini bukan masalah besar. Tenang saja, aku sudah mengirim seseorang untuk menjemputmu. Hah? Li Xianghui terkejut. Menjemput kami? Untuk apa? Untuk bersenang-senang, kata Lin Yi dengan tenang. Kita selalu sibuk dengan pekerjaan. Karena kita sekarang di Yanjing dengan biaya perusahaan, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelajahi ibu kota. Aku sudah menyiapkan pemandu untukmu. Manfaatkan kesempatan ini untuk bersantai. Jangan bercanda. Kita punya pekerjaan serius. Kalaupun mau main-main, kita harus tangkap orangnya dulu, kata Li Xianghui tegas. Cepat kembali, jangan main-main. Tidak, kamu tidak perlu khawatir tentang menangkap orang itu, semuanya akan baik-baik saja. Pemandu wisata akan segera datang, ikuti saja dia. Aku ada urusan lain, jadi aku tutup teleponnya sekarang. Lin Yi tidak repot-repot berkata lebih banyak. Menurutnya, menangkap Wei Jianlong bukanlah masalah besar. Dia dapat menanganinya dalam hitungan menit tanpa keributan. Melihat ekspresi tidak senang Li Xianghui setelah panggilan tersebut, Gu Yiran bertanya. Saudara Li, apa yang dikatakan Lin Yi? Dia bilang dia sudah menemukan pemandu wisata untuk kita dan kita harus memanfaatkan waktu ini untuk menikmati Yanjing. Untuk bersenang-senang. Bahkan orang-orang dari cabang Sinsan tidak dapat menerima pendekatan Lin Yi. Mereka ada di sini untuk mengurus urusan resmi, bukan untuk jalan-jalan. Dia benar-benar mengatakannya. Dia juga bilang jangan khawatir dan dia pasti bisa menangkap Wei Jianlong. Tidak seorang pun meragukan kemampuan Lin Yi, dia memang luar biasa, dan cabang Sinsan tahu itu. Namun masalahnya, Wei Jianlong bukanlah penjahat biasa, dia jauh lebih kejam. Selain itu, menangkap Bai Yongshu melibatkan banyak keberuntungan. Menghadapi Wei Jianlong kali ini, mereka tidak dapat berharap untuk mendapatkan keberuntungan lagi. Kapten Li, ada apa dengan Lin Yi-mu?
Dia menganggap hal sepenting ini seperti lelucon. Apa dia benar-benar serius dengan misi ini? Tanya Ling Han, jelas-jelas kesal. Kapten Ling, jangan marah dulu. Lin Yi mungkin terlihat ceroboh, tapi dia sangat bisa diandalkan dalam situasi genting. Aku yakin dia punya alasan. Meskipun Lin Yi salah, Li Xianghui tetap membelanya di saat kritis. Yah, karena kau pikir dia bisa diandalkan, kami tidak akan bicara lagi. Tapi soal tamasya, kami tidak akan ikut. Selamat bersenang-senang. Dengan itu, Ling Han dan tim dari cabang Songjiang pergi, meninggalkan Li Xianghui dan kelompoknya. Saudara Li, bagaimana sekarang? Setelah ini, bekerja sama akan sulit. Kalau begitu, kita harus bertindak sendiri-sendiri dan mencari cara sendiri untuk menangkap Wei Jianlong. Semua orang mengangguk. Hanya itu pilihan mereka sekarang. Akan tetapi, dengan terbatasnya informasi yang mereka miliki, penangkapannya jauh dari kata terjamin. Sementara itu, di hotel, Lin Yi dan Ning Che baru saja selesai berolahraga pagi. Setelah sarapan, mereka berkendara ke Brigade Garda Pusat. Misi selesai, 200.000 poin keterampilan diberikan. Penyelesaian pekerjaan, 50%, keterampilan tempur kelas D diberikan. Mendengar pemberitahuan itu di benaknya, pikiran pertama Lin Yi adalah Pang Lanjun dan Wang Ming yang pasti sudah mengaku, jika tidak, sistem tidak akan menandai misi tersebut sebagai selesai. Hadiah misi ini membuat Lin Yi sangat gembira. Keterampilan tempur dan kekuatan tempur adalah dua sistem pertumbuhan yang berbeda. Sebelumnya, ia diklasifikasikan sebagai kelas C dalam hal kekuatan tempur, tetapi keterampilan tempurnya hanya kelas E. Meskipun demikian, kemampuannya telah meningkat secara signifikan. Sekarang, dengan sistem yang menghadiahinya keterampilan tempur kelas D, meskipun kekuatan tempurnya tidak meningkat, pengalaman tempurnya akan mengalami peningkatan yang substansial. Lin Yi berpikir dalam hati, jika dia memiliki keterampilan tempur kelas D saat berada di Sunrise Land, dia mungkin tidak akan menerima serangan itu. Menukarkan. Begitu Lin Yi mengucapkan perintah itu, sejumlah besar keterampilan tempur dan pengalaman membanjiri pikirannya. Lin Yi menghela napas lega. Ini akan meningkatkan kemampuan bertarungnya secara signifikan, membuat pertemuan selanjutnya dengan organisasi misterius itu tidak terlalu menakutkan. Sekitar 40 menit kemudian, Lin Yi melaju ke pangkalan Brigade Pengawal Pusat. Di tempat latihan, sejumlah personel non-tempur sibuk membuat persiapan untuk perekrutan nasional mendatang. Bos Liu mungkin punya urusan pribadi yang perlu dibicarakan denganmu, jadi aku tidak akan mengikutimu. Lanjutkan saja urusanmu. Ning Che berkata saat mereka memasuki gedung. Pilihan katamu terlalu kurang tepat. Urusan pribadi, membuatnya terdengar seperti kita semacam pasangan. Itu hanya ekspresi, Ning Che tertawa, sambil melambaikan tangan padanya. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu, sampai jumpa. Lin Yi mengangguk, lalu berbalik dan menuju ke kantor Liu Hong di lantai 3. Ketika dia membuka pintu, ruangan itu dipenuhi asap. Bos Liu, Anda sedang memupuk keabadian di kantor Anda setiap hari. Anda berada di tahap apa sekarang? Bukankah seharusnya Anda akan segera naik? Naikkan kakiku. Liu Hong mematikan rokoknya dan membuka jendela. Masuklah, aku perlu bicara denganmu. Tapi kalau dilihat-lihat, sepertinya tidak ada yang serius. Ini bukan masalah besar, tapi juga bukan hal sepele, jadi saya tidak terburu-buru, kata Liu Hong. Laporan percobaan yang Anda lakukan sebelumnya sudah sampai. Ekspresi Lin Yi berubah, tiba-tiba menjadi serius. Bagaimana situasinya? Ada temuan. Menurut laporan, serum kelas C sangat utuh, tidak seperti serum kelas E yang Anda bawa kembali dari keluarga Mitsui. Saya bisa bilang, jika seseorang menggunakannya, kemungkinan gagalnya sangat rendah. Lin Yi mengumpat, jadi maksudmu mereka berpotensi memproduksi massal pesawat tempur kelas C. Kalau terus begini, mereka akan menguasai dunia dalam waktu singkat. Itu tidak sepenuhnya akurat. Efek sampingnya memang minimal, tapi bukan berarti tidak ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Ini memicu hitungan mundur pada kehidupan pengguna, jelas Liu Hong. Eksperimen menunjukkan bahwa menyuntikkan serum kelas C secara lengkap dapat membatasi umur pengguna hingga hanya 10 tahun, dan itu pun dalam kondisi terbaik. Bab 2073. Pertahanan. Saya penasaran kenapa organisasi itu begitu menghargai serum kelas C. Jika informasi ini bocor, pasti akan menimbulkan kegemparan besar di dunia internasional. Ya, jawab Liu Hong. Ini adalah kompromi untuk mengurangi efek samping, itulah sebabnya mereka ingin merahasiakannya dari dunia. Setelah mendengar kata-kata Liu Hong, Lin Yi terdiam cukup lama sebelum berkata. Ini kebohongan yang menipu seluruh dunia. Saya rasa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Lin Yi sebelumnya telah membicarakan hal ini dengan Qiu Yuluo melalui telepon.
Berdasarkan situasi saat ini, mereka berdua berspekulasi bahwa organisasi misterius itu mungkin tidak lagi terpaku pada masalah serum. Itu sia-sia, terutama karena Yanjing dijaga ketat. Jika mereka berani menimbulkan masalah dan benar-benar memulai konflik, Huaxia tidak akan ragu untuk mendatangkan kehancuran global. Namun sekarang, situasinya tampaknya sedikit berubah. Jika informasi ini bocor, hari-hari organisasi misterius itu tidak akan mudah. Saya juga sudah memikirkannya. Saya sudah bicara dengan Patua Lu kemarin, dan dia bilang saya harus bermain dengan intuisi. Saya juga sedang mempersiapkan diri untuk mencegah situasi yang tidak terkendali, kata Liu Hong. Kurasa kita harus siap untuk berjaga-jaga. Kalau tidak terjadi apa-apa, bagus, tapi kalau terjadi apa-apa, setidaknya kita tidak akan lengah. Saya akan memprioritaskan masalah ini. Kau tidak memanggilku ke sini hanya untuk ini, kan? Tanya Lin Yi. Masih ada lagi, kata Liu Hong sambil menyalakan sebatang rokok. Beberapa tahun yang lalu, lembaga penelitian mengusulkan sebuah konsep, menggunakan metode fisik untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukan kita guna menangkal dampak serum berteknologi tinggi ini. Jadi, kau tidak berpikir untuk menggunakanku sebagai kelinci percobaan, kan? Liu Hong terkekeh. Berbicara dengan orang setajam Lin Yi tentu saja menghemat banyak penjelasan. Karena fisikmu tidak biasa, mereka memikirkanmu, kata Liu Hong. Aku memanggilmu ke sini untuk meminta pendapatmu, tapi jangan khawatir. Keputusan sepenuhnya ada di tanganmu. Bahkan jika kamu menolak, itu bukan masalah besar. Ceritakan lebih banyak. Aku belum menikah dan belum punya anak. Kalau terjadi apa-apa padaku, ibuku pasti akan mengejarmu. Haha. Liu Hong tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, semua orang tahu betapa pentingnya dirimu bagi Brigade Garda Pusat. Orang-orang di lembaga penelitian tidak akan bercanda tentang ini. Keamanannya terjamin sepenuhnya. Hanya saja yang lain tidak memiliki kondisi fisik seperti dirimu, jadi rencananya sudah disusun sejak lama. Karena kau sudah di sini, ini memberi mereka kesempatan. Seperti apa proses eksperimennya? Saya hanya bisa memberi gambaran umum. Saya tidak tahu detailnya, kata Liu Hong. Setahu saya, mereka sedang berupaya meningkatkan anggota tubuh, dan tampaknya melibatkan kepadatan tulang dan otot. Tapi saya tidak tahu detail pastinya. Ini bukan eksperimen sengatan listrik lagi, kan? Tanya Lin Yi. Terakhir kali, mereka hampir membunuhku. Jangan panik. Kali ini bukan sengatan listrik, mereka menggunakan sesuatu yang lebih canggih. Sos ore. Sumber biji. Dari pulau. Ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar Lin Yi sebelumnya. Liu Hong mengangguk. Meskipun biji bas tidak langka di pulau ini, biji soure cukup langka. Setelah bertahun-tahun berusaha, Brigade Garda Pusat hanya berhasil mengumpulkan sekitar 10 kg, dan itulah yang membatasi percobaan ini. Berlangsung. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Saya bukan ilmuwan, jadi saya tidak tahu banyak tentangnya. Tapi begitulah intinya, kata Liu Hong. Aku tidak memaksamu untuk memutuskan sekarang. Luangkan waktumu, pikirkan baik-baik, dan hubungi aku lagi setelah kau memutuskan. Lin Yi terdiam sejenak, lalu mengangguk tanpa memberi jawaban langsung kepada Liu Hong. Hanya itu. Kalau tidak ada yang lain, aku pulang dulu. Liu Hong mengangguk lalu berkata. Aku dengar dari Yuluo kalau kamu ke sini untuk menangkap seseorang. Jangan bahas itu. Aku bekerja di kantor polisi setempat, dan mereka menugaskanku sebagai ketua tim untuk datang ke sini dan menangkap seseorang. Menyebalkan sekali. Apakah Anda perlu saya mengirim beberapa orang untuk membantu Anda? Itu tidak perlu. Kau terlalu memujinya. Lin Yi berdiri dan meregangkan badan. Kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Saat Lin Yi berbalik untuk pergi, dia berhenti di pintu dan berkata, merokok tidak baik bagi orang-orang di sekitar Anda. Liu Hong tertegun sejenak. Kamu seharusnya memikirkan dirimu sendiri dulu. Meskipun dia berkata begitu, dia tetap mematikan rokoknya yang tinggal setengah. Setelah meninggalkan kantor Liu Hong, Lin Yi pergi mencari Qiu Yuluo. Ning Che dan Tao Cheng juga ada di sana, tampaknya menunggu Lin Yi keluar. Kamu tampak cukup santai. Sepertinya tidak ada yang serius, kata Ning Che. Itu bukan masalah besar, hanya saja mereka ingin menggunakan saya untuk sebuah eksperimen dan ingin tahu apa yang saya pikirkan. Ini bukan lagi eksperimen sengatan listrik terkutuk, kan? Tanya Ning Che terus terang. Tidak, kali ini seharusnya eksperimen penguatan. Mereka hanya ingin tahu apa yang kupikirkan, kata Lin Yi santai, lalu menatap Qiu Yuluo. Sudah lewat jam 3 sore. Tunjukkan informasi tentang Wei Jianlong. Kita harus menyelesaikan pekerjaan ini. Ini dia. Aku sudah mengaturnya untukmu. Qiu Yuluo mengarahkan laptopnya ke arah Lin Yi,
yang mulai meninjau informasi dengan saksama. Penampilan Wei Jianlong sangat berbeda dari apa yang dibayangkan Lin Yi. Meskipun tulang pipinya yang menonjol membuatnya tampak tidak mudah didekati, secara keseluruhan sikapnya halus dan terpelajar, hampir seperti profesor universitas yang berbudaya. Sulit untuk mengaitkannya dengan seorang pemimpin geng. Mereka melakukan transaksi di laut lepas, lalu anak buah Wei Jianlong membawa barangnya kembali. Seberani itukah dia? Tanya Lin Yi. Dengan metode yang ceroboh seperti itu, bagaimana dia bisa bertahan selama ini? Itu baru permukaannya. Metodenya jauh lebih dari itu, jelas Qiu Yuluo. Saat bertransaksi, mereka menyamar sebagai kapal penangkap ikan dan menempatkan sekitar selusin kapal di sekitar mereka sebagai pengintai. Mereka baru melanjutkan transaksi ketika yakin situasi aman. Setelah transaksi selesai, mereka menjatuhkan barang ke perairan dangkal dan kemudian mengambilnya dalam beberapa kelompok dan pada waktu yang berbeda menggunakan penyelam. Prosesnya cukup rahasia. Kalau begitu, itu cukup mengesankan. Dia punya kelicikan, kalau tidak, dia tidak akan bisa mengembangkan bisnisnya sebesar ini. Apakah Wei Jianlong akan terlibat langsung dalam operasi ini? Dia akan pergi, tapi dia tidak akan melaut. Dia akan tetap di suatu tempat di daratan, menunggu sampai aman sebelum pergi. Dia tidak akan berpartisipasi langsung dalam operasi ini. Lin Yi bersandar di kursinya, mengerutkan kening. Apakah kamu yakin dia akan terlibat secara pribadi? Untuk hal seperti ini, seorang pemimpin seperti dia bisa dengan mudah menghindarinya untuk meminimalkan risikonya. Bab 2074. Bertindak sendiri. Informan tersebut menyebutkan bahwa Wei Jianlong telah mengirim 2 bawahan kepercayaannya untuk tugas-tugas lain, dan dia sangat terlibat dalam pengiriman ini. Untuk mencegah pengkhianatan, dia berencana untuk memimpin operasi secara langsung. Dia sangat berhati-hati, kata Lin Yi. Apakah kamu sudah menemukan lokasi persisnya? Letaknya di desa nelayan kecil, sekitar 20 km dari pelabuhan Tianjin. Kalau kita sudah menyiapkan penyergapan di sana sebelumnya, seharusnya tidak masalah. Waktu spesifik untuk transaksinya adalah pukul 2 pagi, dan sekitar pukul 3 pagi kapal mereka akan kembali. Itulah waktu terbaik untuk menangkap Wei Jianlong. Lin Yi melihat arlojinya. Waktunya sepertinya tepat. Kalau kita mulai sekarang, kita akan tepat waktu. Bagaimana dengan orang-orang yang kau bawa? Bukankah seharusnya kau memberitahu mereka? Kurasa tidak perlu. Terlalu banyak orang akan mengganggu. Aku akan pergi sendiri dan menjaganya tetap bersih. Kalau begitu aku ikut denganmu. Lagi pula aku tidak ada pekerjaan lain, kata Ning Che. Baiklah, kamu bisa menemaniku di jalan. Ning Che bersandar di meja, dengan main-main mengaitkan jarinya di bawah dagu Lin Yi, dan menggoda. Jangan khawatir, dengan aku di dekatmu, kamu tidak akan merasa kesepian selama misi. Qiu Yuluo memutar matanya beberapa kali, merasa bahwa mereka berdua tidak serius. Tunggu sebentar, aku akan menyiapkan beberapa perlengkapan untukmu, kata Qiu Yuluo. Orang-orang seperti mereka bersenjata. Kalau cuma kalian berdua, kalian akan dirugikan. Satu putaran tembakan terkonsentrasi akan sulit diatasi. Kalau begitu, kami serahkan saja padamu. Sekitar setengah jam kemudian, Qiu Yuluo menyiapkan apa yang mereka butuhkan untuk misi tersebut. Itu hanya sebuah koper berukuran sekitar setengah meter. Bagi mereka, itu lebih dari cukup. Setelah menyelesaikan rencana mereka, Lin Yi dan Ning Che segera mengumpulkan barang-barang mereka dan meninggalkan pangkalan Brigade Pengawal Pusat, menuju Tianjin. Sementara itu, di Wisma, Li Xianghui dan rombongannya berkumpul. Tim dari cabang Songjiang tidak ada di sana. Ekspresi semua orang muram. Saudara Li, apa yang dikatakan para pemimpin? Tanya Guyiran. Pejabat tinggi itu berkata untuk mengikuti saja alurnya dan biarkan Lin Yi menangani masalah sesuai keinginannya. Apa? Orang-orang dari cabang Xinsan terkejut. Apa kau serius? Orang setenang Bos Liu membiarkan kita mengikuti arus dan membiarkan Lin Yi main-main. Bukan itu yang dia katakan. Itu keputusan para petinggi. Para petinggi. Ya, setelah saya melaporkan situasinya di sini, dia menelepon atasannya. Ini arahan mereka. Tak seorang pun bicara setelah itu. Mereka tak habis pikir mengapa semuanya diperlakukan seperti ini. Rasanya mereka memperlakukan operasi ini sebagai lelucon, kata Zhang Hui. Tidak main-main. Mereka tidak memberikan tugas khusus. Sikap mereka benar-benar berbeda dari kasus serupa di masa lalu. Mungkin mereka berpikir karena Lin Yi berhasil menangkap Bai Yongxu secara diam-diam, dia juga bisa menangani Wei Jianlong. Gu Yiran menyarankan. Mungkin. Li Xianghui menyalakan sebatang rokok dan bersandar di tempat tidur. Jadi, apakah kita hanya akan duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa? Tanya Zhu Junzi.
Saya melihat tim Songjiang sedang menuju ke bawah tadi. Sepertinya mereka akan segera bertindak. Saya kenal Ling Han sedikit. Dia pasti tidak akan memilih untuk menangani misi ini dengan cara yang ceroboh, kata Li Xianghui. Dia mungkin sudah mengumpulkan informasi tentang Wei Jianlong dan bersiap untuk bergerak. Tapi ini bukan urusan kita lagi. Kita tidak punya cukup informasi untuk bertindak tepat waktu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tunggu saja di Wisma. Jalan-jalan tidak ada salahnya. Tampaknya Li Xianghui sudah menyerah untuk berusaha terlalu keras, dan sambil mendesah, dia berkata. Lin Yi memang menyuruh kita jalan-jalan, dan karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, sebaiknya kita istirahat saja. Ayo pergi. Aku sudah bosan sekali, jawab seseorang. Pada saat yang sama, Ling Han telah berangkat ke Tianjin bersama tim Songjiang, bersama Zhang Yuling dan beberapa rekannya. Han kecil, apa kau yakin kita bisa menangani ini sendiri? Tanya Zhang Yuling. Kita semua datang ke sini bersama-sama, dan ketua timnya dari cabang Xinsan. Sekarang setelah kalian mengesampingkan mereka, apa pimpinan tidak akan berkomentar saat kita kembali? Aku sudah melaporkan hal ini kepada pimpinan kita, dan mereka setuju dengan pendekatanku, jadi tidak perlu khawatir, kata Ling Han dengan tenang sambil menyelipkan rambutnya ke dalam topinya. Lagi pula, prosesnya tidak penting selama kita menangkap Wei Jianlong. Senang mendengarnya, kata Zhang Yuling. Menurut informasi, ada transaksi besar yang terjadi malam ini, dan seharusnya terjadi di Laut Lepas. Jika kita mengintai lebih awal, menangkap Wei Jianlong seharusnya tidak terlalu sulit. Akan tetapi, dibandingkan dengan kemampuan intel Qiu Yuluo, Zhang Yuling masih memiliki jalan panjang. Dia hanya mengetahui bahwa Wei Jianlong akan melakukan transaksi di laut tetapi tidak tahu siapa sebenarnya peserta di kapal itu. Di sisi lain, Qiu Yuluo sudah merencanakan segalanya, termasuk bahwa Wei Jianlong akan berada di desa nelayan untuk berkoordinasi dengan bawahannya. Perbedaan kemampuan antara kedua belah pihak sangat mencolok. Sepertinya kita akan menghadapi pertempuran yang sulit malam ini. Sebaiknya aku menyiapkan perlengkapanku, kata Zhao Su. Semuanya, jangan terlalu tegang. Ini bukan masalah besar, Ling Han meyakinkan mereka. Semakin gugup kalian, semakin besar kemungkinan terjadi kesalahan. Zhao Su tertawa sambil bersandar di kursinya. Aku tidak bisa bicara untuk yang lain, tapi aku sama sekali tidak khawatir. Dengan kakak Ling yang memimpin misi ini, siapapun orangnya, mereka semua akan tertangkap pada akhirnya. Benar, kemampuan kaptenmu memang mengesankan. Meskipun Wei Jianlong kejam dan punya banyak bawahan, dia mungkin takkan mampu melawan timmu. Jadi, kali ini, kita pasti berhasil. Tapi aku penasaran. Ketua timmu, Lin, begitu yakin bisa menangani ini, tapi dia malah main-main dengan wanita lain begitu tiba di Yanjing. Bagaimana rencananya untuk menyelesaikan tugas ini? Apa dia tidak khawatir ditegur atasannya? Tanya Zhang Yuling. Itu bukan sesuatu yang aku khawatirkan, tapi ini bisa jadi kesempatan bagus untuk memberitahu atasan seperti apa dia sebenarnya, agar mereka tidak tertipu di kemudian hari, jawab Ling Han. Tapi bukankah menurutmu dia agak terlalu percaya diri? Zhang Yuling melanjutkan. Awalnya, kesan saya tentang dia baik, tapi sekarang tidak lagi. Dia tampak agak arogan. Kau benar sekali, kata Zhao Su. Menurutku, orang seperti dia memang tidak cocok untuk kepolisian. Baiklah, kita berhenti membicarakannya dan fokus merencanakan operasi kita. Kita pastikan kita menyelesaikan misi ini dengan lancar. Tidak masalah. Bab 2075. Pelatihan pra-pertempuran. Sekitar pukul 17, Lin Yi dan Ning Che tiba di Tianjin, tetapi tidak langsung memulai operasi. Mereka justru memutuskan untuk mencicipi beberapa hidangan khas setempat, jianbing dan roti goubuli. Keduanya merasa makanannya lezat dan sangat menikmatinya. Setelah makan, mereka berkendara ke desa nelayan kecil yang disebutkan Qiu Yuluo. Setibanya di sana, Lin Yi menyadari pemandangannya sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Desa itu, yang bernama Desa Keijiang, dipenuhi rumah-rumah bata 2 atau 3 lantai. Meskipun beberapa dindingnya sudah mulai usang, tempat itu masih terasa modern. Jelas bahwa orang-orang yang tinggal di sini menikmati standar hidup yang layak. Sekitar 200 meter jauhnya terdapat tepi pantai, dengan lebih dari selusin perahu nelayan berlabuh di dermaga. Dua di antaranya modern dan besar, sementara sisanya adalah perahu kayu dengan jaring ikan yang menutupinya. Dengan latar belakang matahari terbenam, pemandangannya sungguh indah. Ini pasti tempat yang disebutkan Qiu Yuluo. Ternyata lebih tersembunyi dari yang kuduga, ujar Ning Che sambil melihat sekeliling. Tapi kita masih perlu mencari tahu di mana tepatnya Wei Jianlong bersembunyi. Lin Yi, menatap matahari terbenam yang jauh, menjawab dengan tenang. Saya ragu dia sudah ada di sini.
Dia tahu jenis bisnis yang dia tangani dan tidak akan bersembunyi di tempat yang tetap, memberi orang lain kesempatan untuk menjebaknya. Dugaan saya, dia akan datang setelah transaksi selesai untuk meminimalkan paparan. Jadi, kita akan menunggu di sini saja. Tinggal di sini mungkin berbahaya. Lin Yi memandang keluar jendela. Jika Wei Jianlong berani memilih tempat ini untuk serah terima, dia mungkin sudah mengintainya. Dia hanya akan beroperasi di sini jika dia yakin tempat ini benar-benar aman. Dan karena hari ini adalah hari transaksi, orang luar manapun yang muncul di sini bisa dengan mudah menimbulkan kecurigaan. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Setelah itu, Lin Yi menyalakan mobil dan melaju ke lokasi yang lebih jauh. Mereka berhenti di sebuah bukit, di mana Lin Yi mengeluarkan teropong untuk mengawasi desa. Ning Che bersandar di kursinya, benar-benar rileks, pikirannya tenang. Salah satu keuntungan bekerja dengan Lin Yi adalah ia tidak perlu terlalu banyak berpikir. Lin Yi akan mengurus semuanya, dan ia hanya perlu mengikuti arahannya. Saat malam tiba, mereka berdua bahkan pergi keluar untuk makan lagi. Di tepi laut, di bawah hangatnya bunga musim semi yang mekar, Ning Che, yang merasa spontan setelah makan malam, memutuskan untuk menghapus sebagian ingatan bersama Lin Yi di dalam mobil. Ning Che berhati-hati menjaga keadaan tetap tenang, agar tidak memperparah cedera Lin Yi. Sekitar pukul 1 dini hari, Lin Yi melihat arlojinya dan memberi isyarat kepada Ning Che. Sudah waktunya. Ayo bekerja. Ayo pergi. Keduanya keluar dari mobil dan, memanfaatkan kegelapan, berputar kembali ke desa. Saat mereka bergerak, mereka menyatu sempurna dengan bayangan, sehingga tidak terdeteksi sama sekali. Sekembalinya ke desa, mereka diam-diam mengambil posisi di sebuah perahu nelayan kecil yang berlabuh di tepi pantai. Perahu itu berbau ikan, tetapi kondisi seperti itu tidak mengganggu mereka berdua sedikitpun. Begitu berada di atas kapal, mereka masing-masing menemukan tempat persembunyian, mengawasi keadaan di sekitarnya, siap bertindak kapan saja. Tidak ada kehidupan malam di desa. Pukul 23, desa Kejiang sudah gelap gulita. Cahaya terakhir di desa itu telah padam tanpa suara. Awan di atas kepala bahkan menghalangi cahaya bintang yang redup, hanya menyisakan suara ombak yang menghantam pantai. Terlepas dari latarnya, pemandangan itu jauh dari kata romantis. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Ning Che berbisik sekitar pukul 2.30 pagi. Ada cahaya yang datang dari barat daya, dan tampaknya bergerak ke arah kita. Lin Yi mengikuti arah pandangan Ning Che dan melihat kilatan cahaya redup di kejauhan. Meski redup, cahaya itu terlihat jelas. Lin Yi mengambil teropongnya dan memastikan dugaannya. Ada 2 kendaraan, kata Lin Yi. Mungkin Wei Jianlong dan anak buahnya. Mari kita amati dulu, jawab Ning Che sambil melirik arlojinya. Mungkin ada beberapa pelancong yang lewat, tetapi mengingat waktunya, transaksi mereka di laut seharusnya hampir selesai. Mereka seharusnya segera kembali. Lin Yi mengangguk. Mungkin juga mereka mengirim seseorang untuk mengintai daerah itu. Kita harus berhati-hati. Setelah berdiskusi sebentar, mereka berhenti berbicara dan terus memantau kedua lampu tersebut saat mereka mendekati desa. Pada saat yang sama, sebuah Range Rover dan sebuah Land Cruiser terus melaju menuju desa Kejiang. Di dalam Range Rover itu ada 2 orang. Pengemudinya, yang mengenakan setelan hitam, memiliki mata tajam baklang. Bahkan saat mengemudi, ia tetap waspada, mengamati lingkungan sekitar untuk melihat tanda-tanda bahaya. Nama pengemudinya adalah Zhao Donghai, salah satu orang kepercayaan Wei Jianlong sekaligus pengawalnya. Kemanapun Wei Jianlong pergi, Zhao Donghai selalu di sisinya. Di kursi penumpang duduk seorang pria kurus dengan tulang pipi menonjol, mengenakan kacamata berbingkai emas. Rambutnya yang ditata rapi dan cara berpakaiannya memancarkan aura seorang pengusaha sukses. Ia mengenakan kemeja linen putih, dan di tangannya, ia memainkan 3 buah kenari. Bagian bawah tubuhnya terbalut celana hitam dan sepatu kain. Dengan ekspresi kosong, ia menatap ke depan. Satu-satunya suara di dalam kendaraan hanyalah deru mesin dan sesekali bunyi klik kenari di tangannya. Pria ini adalah Wei Jianlong, bos yang memasok Bai Yongshu. Bes. Pada saat itu, suara statis terdengar melalui walkie-talkie. Bos, kesepakatannya sudah selesai. Kami sedang dalam perjalanan pulang. Kita akan sampai di tempat yang ditentukan sekitar 30 menit lagi. Hati-hati dalam perjalanan pulang. Bai Yongshu dari Zonghai sudah tertangkap, jadi situasinya mungkin tidak akan tenang. Jangan lengah. Dengan itu, walkie-talkie terdiam. Bos, sekarang Bai Yongshu sudah tertangkap. Apakah menurutmu dia akan mengadu domba kita? Tanya Zhao Donghai. Tidak mungkin. Dia tahu siapa aku. Kalaupun dia punya nyali, dia tidak akan berani melawanku. Kalau tidak, aku akan membunuh seluruh keluarganya,
kata Wei Jianlong dingin. Namun, saya tidak melihat Bai Yongshu sebagai seseorang yang menghargai kesetiaan, tambah Zhao Donghai. Kau benar. Dia tidak terlalu setia, tapi dia sentimental, itulah mengapa pengaruhku masih berpengaruh, jawab Wei Jianlong. Dia takkan bangkit dari preman rendahan ke tempatnya sekarang tanpa aku. Dia tahu itu. Sekalipun dia punya nyali, dia takkan mengkhianatiku. Yang membingungkan saya adalah mengapa polisi di Zonghai menargetkan Bai Yongshu, kata Zhao Donghai dengan bingung. Ambisinya terlalu kecil. Dia tidak cocok menjadi pemain utama. Jika pihak berwenang ingin menjadikannya contoh, Bai Yongshu bukanlah pilihan terbaik. Bab 2076. Master Lin hanya bisa melompat-lompat di Zonghai. Menurut pemikiranmu, mereka seharusnya mengincar Wei Yihua, kan? Tanya Zhao Donghai. Itulah yang kupikirkan. Saya sudah tahu sedikit tentang Wei Yihua. Alasan mereka belum mengejarnya adalah karena dia sudah bersiap pensiun. Dia sudah lama memulai rencana pembersihannya, yang mungkin menjadi salah satu alasannya. Tapi meskipun dia sudah membersihkan perbuatannya, itu tidak menghapus kesalahannya di masa lalu. Polisi masih punya alasan untuk mengejarnya. Itulah masalahnya, kata Wei Jianlong. Saya menduga bahwa orang-orang yang benar-benar ingin menjatuhkan Bai Yongshu bukanlah polisi. Apa maksudmu, bos? Meskipun Wei Yihua telah lama menjadi bos dunia bawah di Zonghai, pemain kekuatan sebenarnya adalah seseorang yang dikenal sebagai Master Lin. Wei Jianlong berkata sambil memainkan kenari miliknya. Kudengar pengaruhnya menjangkau seluruh Zonghai, dan kalau dia bertekad, tak ada yang tak bisa dia capai. Dugaanku, entah bagaimana Bai Yongshu telah menyinggung perasaannya, itulah sebabnya dia akhirnya dijatuhkan. Tuan Lin. Zhao Donghai bergumam. Nama itu terdengar familiar. Sepertinya aku pernah mendengar seseorang menyebutnya sebelumnya, tapi sepertinya tidak banyak informasi konkret tentang orang ini. Kudengar dia punya banyak identitas, yang membuat informasi aslinya sangat rahasia. Bahkan aku sendiri tidak tahu banyak, tapi tak bisa dipungkiri dia punya kekuasaan yang signifikan. Heh. Zhao Donghai mencibir, menurutku, pengaruhnya mungkin hanya sebatas Zonghai. Kalau dia datang ke Yanjing, dia harus tunduk seperti orang lain. Benar sekali, Yanjing bukan tempat yang bisa ditaklukkan sembarang orang. Si Master Lin ini cuma bisa bikin heboh di Zonghai. Sayang sekali Bai Yongshu tertangkap, kata Wei Jianlong dingin. Jika keadaan terus seperti ini, operasi kami di sepanjang pantai pasti akan terpengaruh. Petik 2. Tapi Tuan Lin itu sepertinya tidak banyak bicara. Aku belum pernah dengar dia terlibat dalam bisnis seperti ini. Mungkin sulit untuk bekerja sama dengannya. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Setelah pengiriman ini diamankan, saya berencana mengunjungi Zonghai dan berbicara dengannya secara langsung, kata Wei Jianlong. Mari kita lihat apakah aku bisa menjadikannya agen kita di Zonghai. Dan jika dia menolak, maka kita singkirkan saja dia dan cari orang lain, jawab Wei Jianlong sambil tersenyum. Tidak ada kekurangan orang saat ini. Tepat sekali, bos. Tak lama kemudian, kedua kendaraan itu mencapai dermaga, berhenti hanya 30 meter dari tempat Lin Yi bersembunyi. Zhao Donghai melihat arlojinya. Mereka akan tiba sekitar 20 menit lagi. Wei Jianlong memandang ke arah laut yang jauh. Ombaknya cukup kuat hari ini, mungkin agak terlambat. Kresek, kresek, kresek. Pada saat itu, walkie-talkie berderak karena statis. Bos, kita punya masalah, ada polisi. Ekspresi Wei Jianlong dan Zhao Donghai langsung berubah. Buang saja barang-barang itu ke laut, jangan tinggalkan bukti apapun. Frum, frum, frum. Pada saat yang sama, Zhao Donghai menyalakan mobil. Jika ada penyergapan di laut, pasti ada orang yang menunggu di pantai juga. Mereka harus melarikan diri dengan cepat. Sementara itu, Lin Yi melihat Range Rover dan Land Cruiser diparkir di dekat dermaga. Dengan tenang, dia mengambil teropongnya lagi, memfokuskan pandangannya pada Range Rover, mencoba mencocokkan gambaran dalam benaknya dengan wajah Wei Jianlong. Meskipun gambarnya agak kabur, dia cukup yakin bahwa orang di kursi penumpang memang Wei Jianlong. Sudah waktunya bergerak, bisik Lin Yi. Apakah kamu yakin orang di dalam mobil itu Wei Jianlong? Karena perbedaan kemampuan fisik dan keterampilan pribadi mereka, penglihatan Ning Che tidak setajam Lin Yi. Bahkan dengan teropong, dia tidak dapat melihat sejelas dia. Aku cukup yakin. Ayo kita berangkat. Tangan Lin Yi meraih pistol di belakang punggungnya, siap melakukan penangkapan. Namun, tepat saat itu, kedua kendaraan itu tiba-tiba meraung hidup, mesinnya meraung seperti binatang buas. Lin Yi dan Ning Che saling berpandangan, keduanya ragu dengan apa yang baru saja terjadi. Pada saat berikutnya,
kedua mobil itu berbalik dan melaju kencang menyusuri jalan tempat mereka berasal. Sialan, apa yang terjadi, umpat Ningche. Informasinya mungkin telah bocor. Menyadari situasi telah berubah, Lin Yi tanpa ragu melompat keluar dan melepaskan beberapa tembakan ke arah ban Range Rover. Suara tembakan yang memekakkan telinga memecah kesunyian malam, seakan-akan merobek awan di atasnya. Di desa Kejiang, beberapa rumah menyala saat penduduk desa terbangun, penasaran dengan apa yang tengah terjadi. Untung saja aku membawa artileri berat. Ningche bergumam, sambil mengeluarkan pistol Beretta 92F dari belakangnya. Ia membidik ban Range Rover dan melepaskan beberapa tembakan. Senjata ini awalnya dipinjamkan kepada Lin Yi oleh Yang Guangxia, tetapi Ningche menyukainya, jadi Lin Yi menyerahkannya kepadanya. Pada momen kritis ini, Beretta 92F membuktikan kehebatannya. Sebagai salah satu pistol terkuat di dunia, peluru Beretta melesat di udara, menusuk ban Range Rover, menyebabkan kendaraan itu berbelok dan hampir terbalik. Melihat mobil Wei Jianlong dalam masalah, Land Cruiser di belakang mereka tidak berupaya melarikan diri tetapi malah bersiap membantu. Akan tetapi, nasib mereka tidak jauh lebih baik. Ningche dengan cepat menembak ban Land Cruiser juga, membuat pelarian menjadi mustahil. Ada berapa orang? Tanya Wei Jianlong dari dalam mobil, suaranya dipenuhi ketegangan. Sejauh ini, aku baru melihat 2, jawab Zhao Donghai. 2. Wei Jianlong mengerutkan kening. Ini bukan yang ia duga. Pada titik ini, pihak berwenang seharusnya bertindak maksimal, mengerahkan seluruh pasukannya. Namun hanya ada 2 orang, apa yang terjadi? Mungkinkah mereka hanya meninggalkan 2 orang di pantai? Sepertinya tidak mungkin. Tidak peduli berapa banyak mereka, ayo kita keluar dan hadapi mereka dulu, perintah Wei Jianlong. Baik, Tuan. Para pria di kedua kendaraan itu memanfaatkan momen itu untuk keluar. Tepat pada saat itu, Center menerangi area tersebut, dan lebih dari 20 orang bergegas ke arah mereka dari berbagai arah. Akan tetapi, tidak seorang pun dari mereka membawa senjata api, mereka bersenjata parang dan senjata jarak dekat lainnya. Aku akan urus orang-orang di dalam mobil. Kamu urus yang tidak bersenjata. Kata Lin Yi sambil menyerahkan kedua senjatanya kepada Ningche kalau-kalau dia kehabisan peluru. Tidak masalah, jawab Ningche sambil tersenyum, tidak menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Lin Yi melompat dari perahu, sementara Ningche tetap tinggal untuk melindunginya. Mari kita lihat sampah macam apa kau sebenarnya, geram Lin Yi sambil maju. Bab 2077. Kalian sangat sopan. Di bawah kegelapan, tubuh Lin Yi bergerak secepat kilat ke arah kelompok yang berjumlah lebih dari 20 pria itu, hanya memberi mereka sedikit waktu untuk bereaksi. Melihat serangan Lin Yi, Wei Jianlong berteriak. Turunkan dia. Kalau dia selamat, kita nggak akan bisa kabur. Saat ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, Wei Jianlong mulai mundur di bawah perlindungan Zhao Donghai. Ada mobil-mobil milik mereka di desa. Jika mereka bisa sampai di sana, mereka akan terhindar dari bahaya. Bang bang bang. Serangkaian tembakan terdengar saat tembakan perlindungan Ningche yang tepat waktu menghalangi rute pelarian Wei Jianlong. Wei Jianlong adalah orang yang cerdas. Meskipun terjadi kekacauan, ia cepat menilai situasi. Tampaknya polisi telah membagi pasukan mereka. Pasukan polisi utama kemungkinan berada di laut, sementara hanya 2 petugas yang tersisa untuk memantau pantai. Mereka mungkin tidak menduga dia akan datang ke lokasi ini untuk memberikan dukungan. Kesadaran ini membuat segalanya jauh lebih mudah. Yang harus mereka lakukan hanyalah melenyapkan keduanya, dan itu tidak akan membutuhkan banyak usaha, pikirnya. Lagi pula, perwira yang lebih terampil tidak akan tertinggal untuk berjaga. Bos, situasinya mendesak. Biarkan aku mengantarmu keluar. Kita akan mundur ke desa, teriak Zhao Donghai. Jangan terburu-buru, jawab Wei Jianlong sambil terengah-engah. Hanya ada 2 polisi sampah di depan kita. Ayo kita selesaikan mereka dulu sebelum kita pergi. Kalau kita biarkan mereka berlarut-larut, kita hanya akan membuang-buang waktu. Kalau bala bantuan datang, kita tidak akan bisa kabur. Zhao Donghai mengangguk setuju dan kemudian mengarahkan orang-orang bersenjata itu. Ayo kita singkirkan wanita itu dulu. Kita akan segera menangani mereka. Secara otomatis, pasukan Wei Jianlong terbagi menjadi 2 kelompok. Mereka yang membawa senjata mengincar Ningche. Sementara itu, sekitar 20 orang sisanya, bersenjata berbagai senjata, menyerang Lin Yi. Pembagian kerja mereka jelas, tetapi inilah yang diinginkan Lin Yi dan Ningche. Dengan perubahan strategi Wei Jianlong, tekanan terhadap Lin Yi berkurang drastis. Meskipun Ningche sekarang menanggung beban serangan itu, jika dia bisa diancam oleh orang-orang ini, dia tidak akan layak memimpin brigade pengawal pusat. Hanya dalam beberapa detik, Lin Yi sudah berada di antara kelompok penyerang.
20 orang anak buah Wei Jianlong, dengan mata merah karena marah, mengacungkan senjata mereka dan menyerang Lin Yi, tampaknya tanpa menghiraukan nyawa mereka sendiri. Lin Yi meraih ke belakang punggungnya, mengeluarkan belati master pertahanannya, dan berhadapan langsung dengan mereka. Parang pertama terayun ke arahnya, dan Lin Yi menangkisnya dengan pisaunya. Dalam kegelapan, benturan logam terdengar. Bergerak secepat kilat, Lin Yi menendang penyerang pertama tepat di dada, membuatnya jatuh ke tanah, pingsan bahkan sebelum ia sempat melawan. Setelah satu tumbang, Lin Yi menyerbu ke arah yang berikutnya. Bagi Lin Yi, berurusan dengan orang-orang ini seperti menangani anak berusia 3 tahun dengan pistol mainan, tidak ada tekanan sama sekali. Bang bang bang. Lin Yi menggunakan kombinasi pukulan dan tendangan. Dia mengalahkan setiap lawannya dengan satu serangan. Dalam waktu sekitar setengah menit, dia berhasil melumpuhkan semua anak buah Wei Jianlong. Sementara itu, suara tembakan di seberang mulai mereda. Lin Yi menoleh ke belakang dan melihat semua anak buah Wei Jianlong yang bersenjata telah roboh, mencengkeram luka-luka mereka dalam genangan darah. Suasana pantai kembali sunyi, hanya terdengar suara debur ombak yang memecah di tepi pantai. Melihat pasukannya kalah, wajah Wei Jianlong memucat. Dari awal hingga akhir, bahkan belum semenit pun, ke-30 pasukannya sudah tumbang. Pemandangan itu terlalu surrealis baginya. Dia bahkan belum sempat memahami apa yang terjadi sebelum semua anak buahnya tumbang. Rasanya seperti mimpi. Kamu sebenarnya sekuat ini. Apakah itu sangat mengesankan? Jawab Ning Che. Satu-satunya alasan kami membiarkanmu hidup adalah karena kau tidak melakukan kejahatan serius apapun. Jika kami membunuh kalian semua, itu akan menghemat setidaknya separuh waktu kami. Ekspresi Wei Jianlong berubah drastis. Dia tidak mengerti maksud Ning Che. Dia tahu betul bahwa kejahatannya memerlukan sedikitnya 10 eksekusi. Namun, dia mengatakan dia tidak melakukan kejahatan serius. Dan dia bilang membunuh mereka semua akan menghemat waktu. Apakah orang-orang ini benar-benar polisi biasa? Siapa kamu? Kalau kamu memang sekuat itu, kenapa kamu di sini dan tidak di laut? Jangan sebut-sebut orang-orang bodoh di laut itu. Kalau aku tahu siapa yang merencanakan itu, aku akan kutuk mereka ke neraka, gerutu Lin Yi. Wewo! Wewo! Saat itu, suara sirene polisi bergema dari kejauhan. Ada apa ini? Polisi dari mana? Gumam Lin Yi. Entahlah. Kita lihat saja nanti, jawab Ning Che santai. Namun jika dilihat dari skalanya, hal ini tampaknya merupakan masalah besar. Mereka pasti paham betul situasi di sini. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim begitu banyak orang. Tak lama kemudian, belasan mobil polisi tiba, mengepung Lin Yi, Ning Che, dan yang lainnya. Para petugas segera keluar, mengarahkan senjata mereka ke Lin Yi dan Ning Che. Jangan bergerak, angkat tanganmu. Dari aksen mereka, Lin Yi dan Ning Che bisa menebak secara kasar. Mereka adalah polisi setempat Tianjin. Kemungkinan besar penduduk desa Keijiang telah melaporkan kejadian penembakan tersebut. Tenang saja, kita ada di pihak yang sama, kata Ning Che. Jangan ganggu aku. Angkat tangan, atau kami akan menjatuhkanmu. Menghadapi kejadian itu, tidak ada satupun polisi yang berani bertindak gegabah. Pemandangan dua orang ini, seorang pria dan seorang wanita, telah mengalahkan lebih dari 30 pria bersenjata tanpa cedera. Mereka adalah individu yang berbahaya. Ning Che memutar matanya, lalu meraih jaketnya dan mengeluarkan tanda pengenalnya, lalu melemparkannya ke petugas utama. Mata petugas yang memimpin terbelalak kaget saat memeriksa kartu identitas itu. Lalu ia memanggil yang lain. Mundur. Turunkan senjata kalian, mereka ada di pihak kita. Setelah memberi perintah, perwira utama itu berdiri tegap dan memberi hormat pada Ning Che. Selamat malam, Bu. Wei Jianlong tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka personel militer? Apakah tentara benar-benar dikirim untuk menangkapnya? Ning Che melambaikan tangannya dengan acuh. Karena kau sudah di sini, aku tidak perlu memanggil siapapun lagi. Bawa orang-orang ini ke Yanjing. Kau bisa ikut bertanggung jawab atas operasi ini. Terima kasih, Bu. Setelah tugas selesai, Lin Yi dan Ning Che masuk ke mobil mereka, meninggalkan polisi Tianjin untuk mengurus Wei Jianlong dan yang lainnya. Bos, Anda memanggil mereka berdua, Nyonya, dan Tuan, apa pangkat mereka? Seorang perwira muda bertanya dengan rasa ingin tahu saat mereka mengawal Wei Jianlong. Mereka adalah jurusan Wei Jianlong. Itu sangat perhatian dari Anda. Bab 2078. Unit rahasia. Benarkah? Jurusan. Apalagi yang bisa terjadi, jawab perwira yang memimpin. Lagi pula, aku curiga pangkat pria itu mungkin lebih tinggi lagi. Kalau tidak,
Bagaimana mungkin mereka berdua bisa mengalahkan lebih dari 30 orang dengan begitu mudahnya? Tapi masalahnya, mereka masih sangat muda, baru 30 tahun. Untuk menjadi mayor di usia segitu, mereka pasti punya koneksi yang serius. Jangan bicara omong kosong, tegur perwira yang memimpin. Bos benar. Kalian mahasiswa benar-benar tidak tahu apa-apa, tambah seorang petugas parubaya. Mereka mungkin dari salah satu unit rahasia Huaxia. Unit rahasia, teriak para petugas di dalam mobil dengan terkejut. Saya tidak tahu detailnya. Itu hanya sesuatu yang saya dengar dari komandan kami sebelum beliau pensiun, jelas perwira parubaya itu. Huaxia punya unit rahasia yang anggotanya jagoan, mampu menghadapi ratusan orang. Pangkat mereka seringkali cukup tinggi. Aku berani bertaruh dua orang itu berasal dari unit itu. Mendengar ini, Wei Jianlong yang duduk di dalam mobil menjadi pucat. Apa sih yang telah kulakukan hingga pantas menerima ini? Sekitar pukul 5 pagi, 3 mobil polisi melaju kencang di jalan raya menuju Yanjing. Ling Han dan timnya duduk diam, suasana dipenuhi kekalahan. Operasi yang gagal itu benar-benar menghancurkan moral mereka. Yang memperburuk keadaan adalah bahwa operasi tersebut sepenuhnya berada di tangan cabang Songjiang, tidak ada pihak lain yang turun tangan. Meskipun demikian, mereka tetap gagal. Bagi Ling Han, ini merupakan pukulan berat, sebuah dakwaan nyata terhadap kemampuannya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskannya kepada atasannya. Bagian terburuknya adalah misi ini merupakan operasi gabungan dengan cabang Sinsan. Namun gara-gara dia, mereka berhasil membocorkan informasi kepada target, yang hampir gagal. Saat mereka kembali, mereka tidak hanya akan disalahkan, tetapi kemungkinan besar juga akan diejek tanpa henti. Karena itu, tak seorang pun di dalam mobil itu berbicara, semangat mereka hancur. Kring kring kring. Saat itu, ponsel Ling Han berdering. Ternyata itu panggilan dari Han Zhongyu. Tuan, jawab Ling Han, suaranya berat karena putus asa. Kamu ada di mana sekarang? Han Zhongyu sudah tahu tentang kegagalan misi tersebut, jadi nadanya tegas. Kami sedang dalam perjalanan kembali ke Yanjing. Kami akan segera sampai di sana. Cepat kembali. Wei Jianlong sudah ditangkap. Kamu perlu membantu penyelidikan lebih lanjut. Apa? Wei Jianlong telah ditangkap. Ling Han hampir melompat dari tempat duduknya karena terkejut. Operasinya gagal, bagaimana dia ditangkap? Cabang Sinsanlah yang menangkapnya, tapi saya tidak tahu detailnya. Yang saya tahu, mereka yang menangkapnya. Tapi tim mereka bahkan tidak beroperasi bersama kami. Bagaimana mereka bisa menangkap Wei Jianlong? Kamu harus menanyakannya pada mereka saat kamu kembali. Oke, aku mengerti. Ling Han menutup telepon, tatapannya kosong. Semua orang di dalam mobil mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Han kecil, apa yang terjadi? Apakah mereka menangkap Wei Jianlong? Tanya Zhang Yuling. Bos kami bilang cabang Sinsan menangkap Wei Jianlong, tapi dia tidak tahu detailnya. Dia bilang kita harus segera kembali dan mencari tahu. Orang-orang di dalam mobil saling bertukar pandang bingung, tak seorang pun mengerti apa yang telah terjadi. Namun jauh di lubuk hati, mereka semua punya firasat bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan Lin Yi. Sekitar 1 jam kemudian, mereka akhirnya tiba di kantor pusat Yanjing. Mereka melihat bahwa cabang Sinsan sudah menangani Wei Jianlong dan anak buahnya, yang membuat mereka merasa canggung dan bingung harus berbuat apa. Lin Yi melirik ke arah Gu Yiran. Siapa yang menyuruhmu bertindak sendiri? Kami hanya menjalankan tugas kami. Kami tidak bisa sekadar jalan-jalan seperti yang Anda sarankan. Ling Han menjawab, mencoba mempertahankan ketenangannya meskipun tahu mereka salah. Apa salahnya jalan-jalan? Kita tetap menangkap orang itu, kan, balas Lin Yi. Yang paling aku benci adalah orang-orang yang merasa tahu segalanya dan akhirnya mengacaukan segalanya. Apa kau tahu seberapa besar masalah yang kau timbulkan? Aku tahu kaulah yang menangkap Wei Jianlong, tapi kurasa kau tak perlu memerintah kami, kata Ling Han. Jika bukan karena kita yang mengganggu rencana mereka, kau mungkin tidak akan punya kesempatan untuk menangkapnya. Omong kosong, bentak Lin Yi. Aku benar-benar ingin tahu dari mana kau mendapatkan informasi itu. Apa kau melihat Wei Jianlong di kapal? Bagaimana kau bisa begitu yakin? Perkataan Lin Yi membuat tim Songjiang terdiam. Mereka harus mengakui bahwa mereka sebenarnya tidak melihat Wei Jianlong selama operasi mereka. Cukup, Lin Yi, jangan diungkit-ungkit lagi. Yang penting kita sudah menangkapnya, selali Xiang Hui, mencoba meredakan ketegangan. Ia lalu menoleh ke Ling Han dan berkata, orang-orang di kapal itu hanyalah bawahan Wei Jianlong. Dia tidak ada di sana. Dia sedang menunggu di sebuah desa nelayan kecil 22 km dari pelabuhan. Namun,
Anda berhasil menemukan barang-barang yang mereka selundupkan, yang merupakan bukti krusial terhadapnya. Jadi, mari kita bagi pujian untuk operasi ini. Kita tidak akan memonopoli semuanya. Nada bicara Li Xianghui yang penuh damai membantu meredakan ketegangan, dan anggota tim Song Jiang merasa sedikit lebih baik, tidak setidak nyaman sebelumnya. Dengan campur tangan Li Xianghui, hubungan antara kedua belah pihak mulai mencair, dan mereka mulai bekerja sama dalam tindak lanjut. Ling Han menarik Li Xianghui ke samping. Kapten Li, ini salahku. Bisakah kau meminta maaf kepada timmu atas nama kami? Tidak adil jika bawahanku menanggung kesalahanku. Li Xianghui terkekeh canggung. Sejujurnya, kami tidak berkontribusi banyak dalam operasi ini. Itu semua ulah Lin Yi, kata Li Xianghui, mencoba menghiburnya. Dia agak pemarah, jadi jangan terlalu serius menanggapi perkataannya. Apakah kita benar-benar hampir mengacaukan penangkapan Wei Jianlong karena kita? Ling Han bertanya setelah ragu sejenak. Li Xianghui terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Mungkin kau sudah memberitahu mereka, dan Wei Jianlong hampir lolos karenanya. Itulah sebabnya Lin Yi sangat kesal. Jika Wei Jianlong lolos, hampir mustahil untuk menangkapnya lagi. Mendengar ini, ekspresi Ling Han berubah muram saat dia menyadari besarnya kesalahannya. Kau benar, aku salah. Tolong, Kapten Li, mintalah maaf padanya untukku. Tidak perlu dipikirkan lagi. Yang penting kita sudah menangkapnya. Itu yang terpenting. Jangan terlalu membebanimu, Kapten Ling. Terima kasih, Kapten Li. Setelah berbicara, Ling Han melirik Lin Yi yang tengah duduk santai di sofa sambil bermain dengan ponselnya. Rasa ingin tahunya terhadapnya tumbuh. Bagaimana dia bisa memperoleh informasi intelijen yang begitu tepat? Bab 2079. Bayangan hitam. Sore itu, semua masalah yang menyangkut Wei Jianlong diselesaikan. Dia akan dipindahkan ke Zonghai untuk diproses lebih lanjut, sementara individu lainnya akan ditangani oleh polisi Yanjing. Lagi pula, mereka perlu diberi sejumlah penghargaan atas operasi tersebut, yang berarti mereka harus melakukan sejumlah pekerjaan. Saudara Li, aku ada urusan pribadi yang harus diurus, jadi aku tidak akan pulang bersamamu, kata Lin Yi, berdiri di pintu masuk wisma. Kau pergi menemui kekasihmu, kan? Zhang Hui menyeringai penuh arti, ekspresinya penuh dengan sindiran. Saudara Zhang, jangan bicara begitu. Saya orang yang terhormat. Tidak usah bicara lagi, aku mengerti, Zhang Hui terkekeh. Lagi pula, di malam pertamamu di sini, kamu sudah pergi diam-diam dengan seorang gadis. Kita semua laki-laki di sini, kita mengerti. Lin Yi tak kuasa menahan tawa, tapi ia tak mau repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Itu bukan masalah besar. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi. Bagus kau tetap di sini, kalau ada sesuatu yang terjadi di kantor pusat Yanjing, kau bisa mengawasinya. Itu tidak masalah. Baiklah, sampai di sini saja. Kami akan kembali sekarang. Hubungi kami jika ada sesuatu. Sementara itu, Ling Han telah selesai memberi pengarahan kepada tim Song Jiang. Dia juga tidak berencana untuk kembali, karena perekrutan nasional Brigade Garda Pusat akan segera dimulai. Dengan kedua tim pergi, Ling Han memperhatikan Lin Yi juga belum pergi, tetapi dia tidak terkejut. Lagi pula, dia sudah datang jauh-jauh ke Yanjing, dia mungkin juga punya teman yang harus ditemuinya. Apa yang sedang kamu lihat? Lin Yi bergumam, jelas tidak menyukai Ling Han. Meskipun operasi malam sebelumnya berjalan lancar, baik Lin Yi maupun Ning Che merasakan adanya tekanan. Lagi pula, pihak oposisi bersenjata, dan mudah bagi salah satu dari mereka untuk terluka. Apakah perlu bersikap seperti ini hanya karena kau berhasil menangkap orang itu? Ling Han berkata datar, tanpa menunjukkan reaksi emosional. Ia tahu perbedaan antara dirinya dan Lin Yi. Mereka bukan orang yang sama. Sehebat apapun prestasi Lin Yi, mereka takkan pernah setara. Karena tindakanmu yang tidak sah, temanku hampir terluka. Apa kau pikir aku senang berurusan denganmu, balas Lin Yi. Kamu seharusnya bersyukur temanku tidak terluka, atau aku akan menghadapimu secara langsung. Lin Yi tidak peduli jika dirinya terluka, tetapi jika Ning Che terluka, dia tidak akan membiarkan Ling Han pergi begitu saja. Aku mengakui itu salahku, tapi kau tidak bisa menyalahkanku atas bahaya yang kita hadapi, jawab Ling Han dingin. Melakukan penangkapan itu berbahaya. Apa kau pikir kau bisa menangkapnya tanpa mengambil risiko? Lin Yi mencibir, jika kamu tidak mengacaukan segalanya, tidak akan ada bahaya. Dengan itu, Lin Yi berbalik dan berjalan pergi, menuju Ning Che dan Qiu Yuruo. Saat dia melihat Lin Yi berjalan pergi, secercah kemarahan muncul di hati Ling Han. Selama bertahun-tahun, dia selalu menjadi gadis emas. Dia unggul dalam segala hal yang dilakukannya. Dialah anak yang akan dibandingkan dengan orang tua lain.
Ini adalah pertama kalinya seseorang mengkritiknya begitu keras. Suara mendesing. Ling Han menarik napas dalam-dalam, menghembuskan semua rasa frustrasinya yang terpendam. Apapun yang terjadi, dia tahu dia bersalah. Lagi pula, dia dan Lin Yi kemungkinan besar tidak akan pernah bertemu lagi. Jadi, tidak ada gunanya membiarkan hal ini mengganggunya. Lagi pula, menyimpan stres seperti itu dapat menyebabkan masalah kesehatan. Meski begitu, Ling Han tidak dapat menahan rasa ingin tahunya yang semakin besar terhadap Lin Yi. Dia telah mengetahui rincian operasi malam sebelumnya. Cabang Xinsan tidak berpartisipasi secara langsung, polisi Tianjin lah yang menahan Wei Jianlong. Menurut petugas Tianjin, mereka telah menanggapi panggilan dan tiba di tempat kejadian. Ketika mereka tiba, mereka mendapati Lin Yi telah menaklukkan Wei Jianlong dan anak buahnya. Dia hanya punya satu wanita lain di sisinya. Dengan kata lain, mereka berdua telah mengalahkan lebih dari 20 orang anak buah Wei Jianlong. Kemampuan mereka tidak dapat disangkal, sungguh mengesankan. Tetap saja, mengesankan atau tidak, mereka tetap saja orang biasa. Meninggalkan kantor pusat, Lin Yi menuju ke restoran udang karang tempat dia makan 2 malam sebelumnya. Ketika dia tiba, kedua wanita itu sudah ada di sana, menunggunya dengan makanan yang dipesan. Apakah semuanya sudah beres? Tanya Qiu Yuluo sambil makan. Sudah selesai. Tinggal eksperimennya saja. Kedua wanita itu mendongak, mata mereka tertuju pada Lin Yi. Kau menyetujuinya. Kupikir aku akan mencobanya. Asal tidak berbahaya, aku tak masalah, asalkan mereka tidak sengaja membunuhku. Alasan utama Lin Yi menyetujui percobaan tersebut adalah karena imbalan sistem tidak sejalan dengan situasi global saat ini. Dia perlu menemukan cara untuk memperkuat dirinya sebaik mungkin. Alasan lainnya adalah keamanan percobaan tersebut. Karena risikonya kecil, Lin Yi memutuskan untuk mencobanya. Selama tidak membunuhnya, patut dicoba. Kamu mungkin tidak akan bisa pergi dalam waktu dekat, kata Ning Che. Rekrutmen Nasional Brigade Garda Pusat dimulai besok. Sebaiknya kamu tetap di sini dan mengawasinya. Jika kamu menemukan seseorang yang cocok, kamu bisa merekrutnya langsung. Kita lihat saja, jawab Lin Yi. Kita tidak butuh banyak orang di tim, kecuali Luo Qi, semua orang lainnya berada di kelas B atau lebih tinggi. Kecuali lebih dari separuh dari mereka terluka atau terbunuh, aku tidak berencana merekrut lebih banyak orang. Namun, ini akan menjadi pengecualian jika aku bertemu seseorang yang sangat luar biasa. Masih penasaran dengan apa yang terjadi dengan Zhou Liang? Tanya Qiu Yuluo lembut. Lin Yi memegang minumannya, terdiam cukup lama. Saya membuat kesalahan dalam penilaian. Jika saya lebih berhati-hati, hal itu mungkin tidak akan terjadi. Tapi kamu menanganinya dengan baik. Tidak ada yang sempurna. Sudah cukup. Kematian adalah bagian normal dari kehidupan di Brigade Garda Pusat. Ning Che menyela, mengangkat gelasnya untuk mencairkan suasana. Siapa tahu, kita bertiga mungkin bertemu di dunia bawah suatu hari nanti. Tak ada gunanya berkutat di situ. Kita memilih jalan ini, dan kematian adalah sesuatu yang harus kita hadapi bersama. Bersulang. Makan malam berlangsung hingga larut malam, mereka bertiga minum dan mengobrol hingga lewat pukul 10. Setelah makan malam, Qiu Yuluo tidak pulang. Ia malah memesan kamar di Hotel Pangu. Namun, dia mendapat kamarnya sendiri dan tidak tinggal bersama Lin Yi dan Ning Che. Pelabuhan Tianjin, yang menduduki peringkat ke-10 di antara pelabuhan dunia, telah lama menjadi titik fokus perhatian. Yang paling terkenal adalah impor paralel kendaraan dari sini, bahkan jika Anda belum pernah mengendarainya, Anda mungkin pernah mendengarnya. Pelabuhan tersebut, pelabuhan air dalam alami, telah menarik perhatian global sejak pembangunannya. Puluhan ribu kontainer masuk dan keluar setiap hari. Mungkin mustahil untuk menghitung nilai barang yang diangkut ke sini. Di tengah malam, sebuah kapal kargo besar, yang panjangnya lebih dari 300 meter, perlahan-lahan menuju pelabuhan Tianjin setelah 2 bulan di laut. Bes. Di tengah kontainer yang tak terhitung jumlahnya, sebuah telepon mulai bergetar. Sosok bayangan mengeluarkan telepon. Kita hampir sampai. Bab 2080. Tim yang kuat. Apakah kamu butuh bantuanku? Ini cuma masalah ngambil beberapa barang. Aku bisa urus sendiri, sobat, nggak perlu khawatir. Kegagalan misi di Xianggang dan Sunrise Land sudah membuat pengawas sangat kesal. Jika operasi ini sampai gagal, bukan hanya kamu, tapi aku juga yang akan menanggung akibatnya. Saya tahu, itulah sebabnya saya akan memastikan hal ini ditangani. Tapi aku penasaran, kenapa kau melarangku ikut ke Huaxia bersamamu? Apa ada hal lain yang perlu kau lakukan? Bukan begitu. Aku hanya merasa ini sesuatu yang bisa kutangani sendiri. Kamu harus fokus pada tugasmu. Lagi pula,
lebih banyak orang hanya akan meningkatkan kemungkinan untuk diperhatikan. Baiklah, kami akan melakukannya dengan caramu, tapi hati-hati sekali. Kamu tahu kamu tidak boleh ceroboh. Kamu akan pergi ke Yanjing. Jangan khawatir, sobat. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku untuk hal yang sia-sia, jawab sosok bayangan itu dengan ringan. Kali ini, dia meneleponku. Setelah sekian lama, aku yakin dia sudah siap, kalau tidak, dia pasti tidak akan menghubungiku. Tapi aku khawatir. Apa kau yakin orang itu benar-benar bersedia membantu? Kita tidak boleh membuat kesalahan apapun dalam misi ini, meskipun kita komandan. Kau tahu aku percaya uang membuat dunia berputar, kata sosok bayangan itu. Saya percaya bahwa 99% masalah di dunia dapat diselesaikan dengan uang, termasuk wanita itu. Baiklah, semoga sukses. Kalau ada masalah, jangan lupa hubungi aku. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Dengan itu, sosok bayangan itu menutup telepon dan membuka tudung hoodie hitamnya, memperlihatkan wajah berambut pirang dan bermata biru. Orang ini tidak lain adalah Walker, orang yang sebelumnya berselisih dengan Lin Yi. Tujuan utama Walker di Huaxia adalah mencuri laporan eksperimen Brigade Pengawal Pusat. Namun lebih dari itu, ia memiliki tugas penting lain yang harus diselesaikan. Manusia Huaxia, terakhir kali kita gagal menyelesaikan pertarungan. Kali ini, aku di sini untuk mengirimmu menemui penciptamu. Keesokan paginya, Lin Yi dan Ning Che masih tertidur lelap ketika mereka tiba-tiba terbangun oleh ketukan di pintu. Tidak perlu menebak, mungkin itu Qiu Yuluo. Ning Che dengan lesu bangkit dan membuka pintu. Sumpah, kalian yang gak punya kehidupan X harus santai banget. Baru lewat jam 6 pagi, kenapa kalian bangun pagi-pagi begini? Qiu Yuluo memutar matanya ke arahnya. Bisakah kalian berdua fokus pada tanggung jawab kalian sekali saja? Hari ini adalah hari rekrutmen nasional Brigade Garda Pusat. Kalian berdua adalah ketua tim, jadi bisakah kalian menanggapi ini dengan serius? Ning Che menggaruk rambutnya yang berantakan. Bagaimana mungkin aku melupakan hal itu? Menyadari mereka mempunyai pekerjaan yang harus dilakukan, keduanya tidak kembali tidur. Mereka bahkan melewatkan latihan pagi rutin mereka dan cepat-cepat berpakaian. Setelah mandi dan sarapan, mereka bertiga berangkat menuju Brigade Garda Pusat. Sementara itu, di tempat pelatihan Brigade Garda Pusat, sekitar 80 orang tersebar. Mereka adalah kandidat untuk pelatihan uji coba. Meski tampaknya banyak, jumlah itu lebih sedikit dibanding rekrutmen sebelumnya. Selama 2 tahun terakhir, Brigade Garda Pusat telah melakukan perekrutan nasional secara berkala. Hal ini menjadi kekhawatiran banyak keluarga. Perekrutan yang sering dilakukan menunjukkan bahwa korban Brigade telah mencapai jumlah yang mengkhawatirkan. Jika tidak, mereka tidak perlu terlalu sering merekrut saat tim sedang dalam kekuatan penuh. Jadi, meskipun pesertanya tidak sebanyak kali ini, jumlah mereka tetap lumayan banyak. Sekitar 80 orang berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil di seluruh tempat pelatihan, dengan tenang mendiskusikan berbagai hal. Sudah dengar. Kali ini, rekrutmen nasional utamanya untuk tim 4 Brigade Garda Pusat. Kudengar ini tim baru tanpa anggota veteran, jadi kami akan jadi angkatan terbaru. Kata seorang pemuda bernama Wang Chong, yang tampaknya berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Jadi, kalau kita lolos rekrutmen, kita akan ditempatkan di tim 4, kan? Tanya seorang wanita bernama Yang Xiaoshan, yang usianya hampir sama dengan Wang Chong. Penampilannya agak biasa saja, dia tipe orang yang mudah berbaur dengan orang banyak. Ya, itu benar. Kalau begitu, bahkan jika kita masuk ke Brigade Pengawal Pusat, kita mungkin tidak akan diberi misi apapun untuk sementara waktu, komentar Ling Han dari samping. Itu sudah pasti. Kami pendatang baru tanpa pengalaman, jadi mungkin kami akan fokus pada pelatihan untuk beberapa waktu, kata Yang Xiaoshan. Sepupu saya bercerita bahwa tim 4 dulunya sangat kuat, tetapi entah mengapa dibubarkan dan dibentuk kembali, jadi sekarang kita punya kesempatan ini. Sepupu Yang Xiaoshan tidak lain adalah Yu Xi dari tim 1. Kalau begitu, jangan terlalu dipikirkan. Kalau semuanya lancar, tim keempat akan jadi tempat kita berakhir, kata Wang Chong. Ling Han mengangguk. Baginya, masuk Brigade Garda Pusat saja sudah cukup, lagi pula, tidak ada tim lain yang bisa dipilih. Tapi sepupu saya juga bilang kalau seseorang tampil luar biasa, mungkin dia akan dipindahkan ke tim 1. Tapi kita harus benar-benar luar biasa, kalau tidak, mustahil, tambah Yang Xiaoshan. Siapa sepupumu? Bagaimana dia tahu begitu banyak? Apakah dia anggota Brigade Garda Pusat? Tanya Wang Chong. Sejujurnya, sepupu saya adalah anggota tim 1. Dan di tim mereka, hanya ada 7 anggota. Mereka menerapkan strategi menjaga tim tetap kecil namun elit.
Kalau tidak salah ingat, sepupu saya sudah berada di kelas D ketika direkrut dalam rekrutmen nasional, dan itu pun, dia hampir tidak berhasil masuk tim 1. Mana mungkin? Kamu harus di kelas D cuma buat masuk tim 1. Kalau bukan kelas D, kamu mungkin nggak bisa masuk, kan? Yah, bukan cuma itu. Kalau kamu bukan kelas D, mencapai ukuran Cup D mungkin bisa membantu, kata Yang Xiaoshan sambil membusungkan dadanya. Persyaratan aneh macam apa itu? Lagi pula, ini kan Brigade Garda Pusat. Kata Ling Han yang hanya berukuran backup. Ini tempat yang serius dan sakral. Mustahil mereka menilai orang berdasarkan bentuk tubuhnya. Tim lain tidak punya persyaratan itu, tapi tim 1 punya. Sepupu saya bilang ketua tim mereka tidak tertarik pada wanita dengan ukuran cup di bawah D, jadi dari situlah persyaratan itu berasal, Yang Xiaoshan tertawa. Tapi saya yakin itu cuma candaan. Mungkin itu hanya berarti mereka punya suasana tim yang bagus dan hubungan yang kuat. Ling Han mengangguk, menyetujui bahwa itu mungkin lelucon. Jadi, tim 1 adalah unit elit Brigade Garda Pusat, kan? Tanya Wang Chong. Tentu saja. Tentu saja, jawab Yang Xiaoshan. Sepupuku bilang tim 1 memang unit elit. Terutama ketua tim mereka, yang luar biasa kuat. Kudengar dia sudah mencapai kelas C menurutnya, ketua mereka monster, tak ada yang seusianya yang bisa menandinginya. Tapi kudengar semua pemimpin tim di 4 unit tempur Brigade Garda Pusat masih sangat muda, yang tertua baru berusia 30-an tahun. Dan pemimpin tim 1 sudah kelas C. Apa bakatnya benar-benar sehebat itu? Dari ekspresi sepupuku, sepertinya memang benar. Dan ketua tim 1 tampaknya berusia 20-an, bahkan lebih muda dari yang kami bayangkan. Kalau tidak, sepupuku yang biasanya kalem itu tidak akan memujinya setinggi itu. Tahukah kamu apa kriteria sebenarnya untuk masuk ke tim 1? Tanya Ling Han. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.